Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu bingung banget sama tingkah laku atau energinya si dia ya, sama sahabat kebahagiaan. Maunya dia itu apa sih? Kadang ngangenin, kadang sayang, kadang ngeselin. Dan ini membuat sahabat kebahagiaan bingung. Dia maunya apa sama kamu? Gak bisa ditebak, berubah-berubah moodnya. Ya mungkin menjadi pertanyaan, dia masih sayang sama kamu atau enggak sih? Atau ada hal lain dari hubungan ini? Oke, temanya Kevin ini tentang pertanyaan yang mungkin cukup standar ya, sahabat kebahagiaan, yang selalu hadir di dalam kehidupan kamu. Apa sih maunya dia sama kamu? Sayang tapi sering nyakitin. Lalu bagaimana energi keseriusannya dia terhadap hubungan ini? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya ya, sahabat kebahagiaan. Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa kalian semua ini adalah orang-orang bijaksana yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu tarot ini. Oke, masih sama seputar Egyptian series. Kevin akan melihat energi yang berkaitan dari ketiga unsur yang Kevin dapatkan: keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Egyptian series ini dikhususkan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin masih bertanya-tanya tentang energinya dia, kepastiannya diri dia. Kita akan cek bersama-sama di tema video Egyptian series. Mau dia apa sih sama kamu? Sering nyakitin, tapi sayang. Ini adalah energinya dia. Sebagai signifikator, kita cek ya sahabat kebahagiaan. Energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, baik perasaan, pikiran, dan juga perbuatan. Keindahan, keajaiban, dan juga sebuah rahasia terkoneksi kepada sahabat kebahagiaan, kepada semesta agung. Tunjukkan kepada Kevin untuk energi orang yang sedang kalian pikirkan. Oke, kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Kartu yang pertama energinya adalah, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah 10 scope. 10 scope ini mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya ya, sahabat kebahagiaan, kalau bisa dibilang ya, dia itu kadang ngangenin, tapi sering nyakitin kamu. Kadang sayang, tapi sering nyakitin kamu. Dia secara menyeluruh ini banyak sekali beban-beban yang dia alami, yang dia tanggung dalam hidupnya dia. Menjadi orang yang tak bisa dikendalikan adalah bentuk dari ego dan ketidakmampuannya dia untuk menyadari apa yang sedang dia lakukan di sini. Karena banyak pikiran, karena banyak masalah, karena banyak beban, entah itu beban hutang piutang yang harus dilunasi, atau masalah-masalah keluarga, atau mungkin juga dia selama masa hidupnya ini selalu dijadikan tolak ukur di keluarga besarnya dia, bahwa ini loh contoh kakak yang baik, ini loh contoh orang yang baik, gini. Sehingga dia seakan-akan menanggung segala bentuk masalah-masalah yang ada di keluarga. Baik masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah pekerjaan, atau mungkin juga dia dengan yang sah. Memang banyak sekali permasalahan yang belum dia selesaikan ya, sehingga mempengaruhi kondisi mental dan juga emosionalnya dia kepada sahabat kebahagiaan. Ya, 10 scope ini adalah beban permasalahan hidup yang sangat banyak, dan selama ini dia ngerasa bahwa belum ada orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan diri dia. Untuk moodnya dia, yang Kevin lihat di sini, moodnya itu lagi kurang baik ya. Bisa indikasi senggol bacok nih. Karena Kevin lihat di sini beban permasalahan di kartu 10 scope itu lagi tinggi banget. Kalau udah bebannya tinggi, ini segala sesuatunya ini mudah banget tersinggung.
Tapi terkait itu semua, orang ini tuh sebenarnya cukup ditemenin saja sih. Kalau misalkan dia aneh-aneh atau apa, sahabat kebahagiaan tidak usah menimpali diri dia dengan perkataan-perkataan atau mungkin juga menanggapin apa yang dia utarakan. Ya lebih baik diem. Karena terkadang diem itu adalah emas ya. Cukup memberikan sebuah support saja, mengarahkan dia ke hal-hal yang lebih berguna dan positif. Kalau berkaitan dia itu sebenarnya bertanggung jawab sih. Bertanggung jawab nggak sih dalam hubungan ini? 10 skop ini mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya bertanggung jawab ya, sahabat kebahagiaan. Dia sebenarnya bertanggung jawab dan mau membina sebuah hubungan ini bersama sahabat kebahagiaan. Ini energinya di sini adalah Osiris ya, sahabat kebahagiaan. Osiris ini adalah seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar dan dia bisa membangkitkan segala sesuatunya yang berkaitan dari sebuah hubungan. Kalau dari segi hubungan orangnya masih mau bertanggung jawab sih, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi selanjutnya, oke. Kita bertemu dengan energi kartu es keriting ya, sahabat kebahagiaan. Pada dasarnya, dia yang terkadang membingungkan kamu, sayang tapi sering nyakitin. Dia tuh sebenarnya nggak mau mendapatkan sebuah pesaingnya. Es keriting ini memiliki makna tentang daya saing. Seseorang yang pengen berdiri sendiri di dalam sebuah hubungan ini, dalam artian dia hanya ingin dimiliki kamu seorang saja, dan dia nggak mau ada pesaing di dalam sebuah hubungan. Kalau berkaitan dari hal-hal yang paling menyakitkan dari diri dia itu ada di perkataan. Perkataannya dia tuh nyelekit banget, sahabat kebahagiaan. Es keriting ini adalah sesuatu hal yang diucapkan, sesuatu hal yang dilontarkan oleh vokalnya dia. Perkataannya itu memang nyelekit banget, terkadang nyakitin hati kamu. Ya, terkadang sesuatu yang tidak benar bisa ditimpali dengan hal-hal yang menyakitkan. Entah itu ngatain kamu jelek, entah itu ngatain kamu itu tidak berguna dan lain sebagainya. Memang ada hal yang dia utarakan yang buat kamu itu kayak deng, sakit buat hati kamu. Dan es keriting ini adalah simbol awal ya, simbol awal kenapa dia bisa nyakitin kamu, bisa nyelekit kayak gini. Ini adalah ketika ada sebuah pesaing. Es keriting memiliki makna tentang pesaing dengan kata-kata yang mungkin terkadang tidak bisa diterima oleh hati ya, sahabat kebahagiaan. Tapi terkadang sahabat kebahagiaan juga memaklumi karena kamu tuh masih sayang banget sama diri dia, sehingga kamu memaklumi, kamu tidak ikut balas dengan perkataan-perkataan yang kasar. Ya mungkin udah biasa ya, sahabat kebahagiaan, karena kamu udah tahu tabiatnya dia tuh seperti apa, orangnya seperti apa. Ya dia adalah tipe kalau orang yang sekali gebrak sih kalau misalkan marah. Kalau dia ngomong dilekit, ngomong yang kasar, yang kadang-kadang katanya itu nggak bisa diterima dengan akal pikiran dan juga perasaan. Dia tuh cuma sekali gebrak doang. Kartunya adalah S. 1. Dia hanya sekali gebrak doang, dan setelah itu ya dia akan kembali menjadi orang normal yang terkadang ini jaimnya kebangetan. Tapi di balik jaimnya dia itu dia masih butuh kamu sih. Butuh kamu. Karena di kartu 10 skop ini indikasinya dia masih butuh kamu, masih butuh support, masih butuh ditemanin. Karena dia kalau ditinggal sendirian dia sepertinya nggak mampu ya. Dia adalah orang yang selalu bergantung hidup kepada sahabat kebahagiaan. Oke, apa sih maunya dia? Sayang tapi nyakitin. Sahabat kebahagiaan ada kartu Jack Hati ya. Jack Hati ini simbol dari cinta. Pada dasarnya orang ini tuh nggak mau kehilangan kamu sih. Karena Jack Hati ini adalah simbol dari perasaan cinta yang merasa bahwa diri dia itu milikin kamu. Dia sudah mendapatkan kamu, maka dia ingin segala bentuk emosional dan perasaan itu hanya tertuju kepada kamu saja. Ya, dia sama sahabat kebahagiaan itu udah masuk ke perasaan ya. Makanya di sini ada dia mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat kepada sahabat kebahagiaan. Cinta secara emosional ini memang tumbuh berkembang seiring waktu berjalan. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan adalah orang yang memahami. Walaupun dia ngomongnya lekit, ngomongnya kasar, sahabat kebahagiaan mudah memaafkan. Ya, memaafkan sih memaafkan ya, tapi kadang-kadang kata-katanya dia itu membuat kamu tuh kayak nggak nyangka kenapa dia ngomong kayak gitu. Ngomongnya tuh udah bikin kesel ya sahabat kebahagiaan. Tapi bagaimanapun juga rasa kesal sahabat kebahagiaan ini masih bisa diatasi ya, karena kamu mungkin masih menyayangi diri dia, karena kamu masih bisa bertanggung jawab dan bisa bertoleransi terhadap apa yang dia katakan kepada sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya kita bertemu di kartu 3 diamond. 3 diamond adalah sebuah proses di dalam sebuah hubungan ya, sahabat kebahagiaan. Karena mungkin kamu satu-satunya orang yang bisa memahami tentang karakteristiknya dia, backgroundnya dia itu seperti apa, kamu sudah paham betul. Ya dia adalah tipe orang yang sekali marah, satu gebrak aja dan kemudian tidak ngungkit. Tapi kalau sahabat kebahagiaan udah ikutan bunyi nih, kamu ikutan bunyi menimpalin, ya masalahnya nggak kelar-kelar sih. Mungkin sampai dengan
seharian penuh ya adanya perdebatan di sini. Kalau berkaitan dari dia cinta nggak sih sama kamu, dia mau nggak sih berjuang sama kamu? Karena ada emosional di sini yang tertanam di dalam hubungan kamu bersama dia. Dia artinya masih mau berjuang dalam kedekatan cinta ini. Karena dia nggak mau kehilangan kamu, nggak mau ngerasa bahwa ketika kamu hilang, ketika kamu tidak lagi menyayangi diri dia, orang ini nggak tahu mau jadi apa sih. Karena dia butuh support kamu. Di energi pertama itu kartu 10 cup ini tentang beban. Kamu yang udah tahu, kenal betul diri dia, bagaimana siklus kehidupannya dia, sehingga dia tuh kayak istilahnya adalah kecanduan kamu. Tapi ketika saat kebahagiaan hilang dalam hubungan ini, ya orang ini nambah beban sendiri. Ya tanggung sendiri ya saat kebahagiaan, karena terkadang kata-kata itu adalah doa. Kalau kata-katanya dia adalah mengutuk kamu, ngatain kamu yang gak enak-enak, membuat kamu tuh kayak sakit hati, itu lama-lama menjadi doanya dia loh. Menjadi doanya dia. Apa doanya dia yang terwujudkan? Dari rasa sakit hatinya sahabat kebahagiaan ini sebenarnya terrefleksi pada jiwa kamu. Ya kita tahu ya sahabat kebahagiaan, mungkin yang percaya tentang sedulur papat limo pancer, kita itu manusia sejatinya ada yang menemani. Ada yang menemani diri kita, entah itu leluhur, entah itu kodam, entah itu malaikat penjaga kita, yang selalu menemani diri kita ketika kita dihina, ketika kita diperlakukan yang tidak adil. Malaikat penjaga kita atau siapapun yang melindungi diri kita itu sebenarnya nggak terima. Ini orang diberkahi loh, kamu diberkahi loh sama orang tua kamu didoakan. Tapi kenapa dengan setega itu orang ini ngomong nyelekit sekasar itu? Dan malaikat kamu atau penjaga kamu ini juga berdoa, mudah-mudahan segala sesuatunya akan kembali kepada diri dia. Makanya kata-kata itu adalah doa. Hati-hati dengan kata-kata itu ya, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya, untuk energi selanjutnya di sini ada kartu Jack Diamond. Oke, dua kartu Jack di sini muncul mengindikasi tentang fokusnya dia. Orangnya ini sebenarnya fokus sama kamu ya, fokus sama kamu. Dia merasakan bahwa kedekatan emosional bersama sahabat kebahagiaan ini yang menciptakan sebuah koneksi jiwa, koneksi batin yang terkadang membuat kamu itu bingung. Apakah orang ini sebenarnya cinta sejatiku atau tidak sih? Terkadang nyakitin, tapi terkadang membuat kamu itu kayak merindukan diri dia, kayak pengen banget kita terjalin sebuah hubungan yang baik-baik saja. Kalau mengindikasi bahwa hubungan kamu bisa nggak sih terjalin secara sempurna baik-baik saja? Sebenarnya bisa ya sobat bagian, selagi kartu Jack Heart dan Jack Diamond di sini bisa kalian rasakan untuk bisa saling hidup bersama, bisa saling memahami satu sama lain, hubungan kalian itu bisa tetap terjaga. Di kartu 3 Diamond ini juga mengindikasi bahwa hubungan kamu masih tetap berjalan, tapi segala sesuatunya yang berkaitan dari permasalahan hidup kalian, ini sahabat kebahagiaan juga harus bisa menelaah ya. Jangan sampai kamu ngejalin hubungan semacam ini, kamu terus-terusan dihina sama dia. Kalau misalnya kamu terus-terusan dihina sama dia tanpa ada sebuah hal yang mendasar ya, ini tentunya sahabat kebahagiaan perlu menyelamatkan diri. Karena apa? Kamu itu punya value. Kalau kamu nggak punya value, kamu direndahkan, kamu akan nurutin terus sama diri dia. Jangan sampai sahabat kebahagiaan ini dimanfaatkan atau dikendalikan oleh orang-orang semacam ini ya. Kamu juga perlu untuk membela diri. Kenapa kamu perlu membela diri? Nama kamu itu sudah diberkahi. Nama kamu sudah didoakan sama kedua orang tua kamu, dan juga malaikat penjaga kamu juga selalu menemani diri kamu. Ketika seseorang menghina kamu, merendahkan kamu, kamu sabar. Tapi dalam hati kamu kayak sakit banget, tapi ditahan, terus kamu tetap sama diri dia, dan dia nggak minta maaf sama kamu. Malaikat penjaga kamu, siapapun yang jagain kamu itu nggak terima saat kebahagiaan. Jiwa kamu juga nggak terima. Sebaik-baiknya nama adalah selalu menjaga. Dia punya nama siapa, kita jangan pernah menghina atau menyebut nama dia dengan hinaan. Karena nama adalah doa. Misalkan namanya Kevin, dihina gini. Itu nama loh. Itu nama-nama adalah doa yang diciptakan dari energi kasih sayang, energi harapan. Tapi kalau dihina-hina seperti itu, ya sesuatu hal yang diwujudkan dari harapan itu, dari doa, pasti nggak akan terima. Karena doa dari nama itu sudah mewujudkan sesuatu loh, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya. Mau dia apa sih? Sayang tapi sering nyakitin kamu. Mau dia apa sih? Sayang sama kamu tapi sering nyakitin kamu. Kita akan cek. Ini adalah energi
Oke, sahabat kebahagiaan, maunya apa sih sama kamu? Dia maunya menguasai kamu ya. Lagi-lagi kartu yang sebelah kiri ini kartunya adalah Chariot, yaitu tentang sebuah ambisi. Ambisi mengantarkan pada tujuan dan juga kehancuran, beri waktu untuk berpikir. Ya, sahabat kebahagiaan, dia bukan tipe orang yang berpikir dulu baru bertindak ya. Ya, meskipun dia terlihat kayak cuek banget, kayak dia tuh dingin banget sama kamu, dia tuh sebenarnya punya ambisi ya, biar sahabat kebahagiaan itu bertekuk lutut terhadap apapun yang sedang dia utarakan sama kamu. Artinya orang ini pengen mengendalikan cinta. Simbolnya di sini Chariot ya, sahabat kebahagiaan, kereta kuda yang ditunggangi oleh seseorang ksatria di sini. Indikasinya bahwa dia ingin mengendalikan kamu dan ngarahin kehidupan kamu. Kalau orang semacam ini artinya dia adalah tipe orang yang dominan ya terhadap sebuah hubungan. Kalau orang yang dominan diatur pasti nggak mau. Ya, selagi dia masih ada sebuah ambisi di sini untuk menguasai cinta kamu, artinya sahabat kebahagiaan juga harus paham betul kamu kondisinya hubungannya sama dia apa. Kalau misalkan kamu ini tidak ada hak cinta yang kuat sama orang ini, ya pasti kamu akan selalu dikendalikan, dan bahkan beban permasalahannya dia di kartu 10 skop ini bisa diserahkan kepada sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu istilahnya kayak ikut menanggung beban permasalahan hidupnya dia, baik masalah cicilan, masalah beban-beban apapun, masalah beban emosional dan juga belas kasihan dan lain sebagainya. Kamu ikut menanggung di situ, yang seakan-akan itu adalah tanggung jawab kamu. Kenapa seperti itu? Karena dia punya ambisi. The Carrot di sini dia punya ambisi besar. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan itu mengikuti segala bentuk kemauan diri dia. Untuk energi selanjutnya ada kartu All tentang sebuah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini terkadang dia juga sering ya membuat kamu itu merasa dicintai oleh orang ini. Orang ini memang tidak semata-mata ya sahabat kebahagiaan untuk membenci kamu atau mungkin juga membuat diri kamu tuh hancur dengan perkataannya diri dia. Ya, dia menyadari ya tentang apa yang dia perkatakan, tapi dia tuh tipikal orang yang sulit untuk bilang minta maaf sama kamu. Tapi dia melakukannya itu terkadang itu dengan perhatian kepada sahabat kebahagiaan. Bilang sayang, panggilan yang sangat mesra, panggilan yang membuat kamu itu kayak mendayu-dayu tentang sisi romantisme diri dia. Di energi All di sini tentang sebuah kebijaksanaan adalah bagaimana dia itu memahami situasinya ketika kamu lagi sedih atau ketika kamu lagi diam. Orang ini sebenarnya panik ya sama diri sahabat kebahagiaan. Ya, mau dia itu kamu itu cukup nurutin perkataannya dia, kamu cukup percaya sama diri dia saja. Ya, kalau misalnya dipercaya kadang-kadang membuat kamu itu sakit hati sendiri dengan tingkah lakunya dia, ya pasti sahabat kebahagiaan juga ngerasa kurang nyaman ya. Untuk kalimat oracle dari kartu All di sini tentang pengetahuan yang luas memberikan kebijaksanaan dalam hidup, pengalaman adalah guru sejati. Oke, karena dia sudah berpengalaman dalam ranah percintaan ya, baik hubungan dengan kamu atau dengan orang lain atau dengan siapapun. Jadi dia bisa dan tahu betul kelemahan-kelemahan dari pasangan. Karena dia mungkin sudah sering berhadapan dengan masalah cinta-cinta yang sangat rumit. Dia sebenarnya tahu sahabat kebahagiaan itu adalah tipe orang yang menginginkan kemanjaan, menginginkan sebuah kemesraan, dan kamu tuh menginginkan sebuah perhatian khusus sama orang ini. Dia sebenarnya tahu dan paham, sehingga terkadang candunya dia yang membuat sahabat kebahagiaan itu terlemahkan oleh hati. Karena orang ini pandai untuk mengontrol sesuatu hal yang berkaitan dari apa yang kamu butuhkan. Kamu masih butuh afeksi nih sahabat kebahagiaan, rasa kasih sayang, perhatian, perlakuan khusus sama diri dia. Sehingga terkadang sahabat kebahagiaan tuh kayak nggak enak hati nih kalau terjadi sesuatu sama diri dia. Kamu akhirnya membantu diri dia, atau mungkin juga kamu memberikan sebuah pengorbanan terhadap diri dia. Ya nyelekit sih nyelekit, kasar sih kasar ya, tapi nggak segitunya kali orang ini ya. Tapi di sini Kevin lihat di sini dia tahu sih kelemahan kamu, karena dia tahu tentang pengalaman-pengalaman yang sahabat kebahagiaan lalui. Oke, selanjutnya ada kartu. Wow, ternyata bener kan? Kartunya di sini adalah cheese ya, tentang sebuah strategi. Strateginya apa sih? Kau adalah pemain yang hebat, atur strategi agar kau tak rugi. Nah, kalimat di sini adalah indikasi bahwa diri dia memang pandai sekali ya untuk bermain strategi untuk membuat sahabat kebahagiaan itu berteguk lutut terhadap cinta bersama diri dia. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tahu bahwa situasinya dia tuh sebenarnya serius gak sih sama aku? Kadang serius, kadang kayak diperlakukan yang gak jelas. Ini adalah strateginya dia biar apa? Biar sahabat kebahagiaan pusat pikiran kamu itu nuju sama dia. Ini secara gak langsung dia itu punya terapan psikologi ya, sahabat kebahagiaan, yang membuat kamu itu terus-terusan ingin selalu bersama diri dia.
Kenapa? Dia sudah menjadi seorang yang pandai dalam berbagai hal, terutama dari segi hubungan. Dia pandai, dia adalah tipe kalau orang yang dominan. Dia adalah tipe kalau orang yang dominan di sini soal kebahagiaan. Dan di kartu Cheese di sini, indikasinya dia punya strategi cinta dalam hubungan ini bersama kamu. Kalau dia punya permainan, kamu juga harus punya dong. Jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan atau dikendalikan oleh hal-hal yang semacam ini. Ya sayang sih sayang, tapi kalau hobinya nyakitin, gak enak dong sahabat kebahagiaan. Kamu juga perlu mendapatkan hak kamu. Hak untuk bahagia, hak untuk diprioritaskan, hak untuk bisa mendapatkan sebuah kedamaian, hak untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam cinta bersama diri dia. Karena apa? Kalian ngejalin hubungan ini tuh bukan hanya sebatas permainan anak kecil. Ini adalah hubungan yang sudah dewasa. Kalau dia masih kayak anak-anak, kayak gini, ya mau sampai kapan sahabat kebahagiaan hubungan cuma buat main-main doang. Dan sedangkan di energi kartu Cheese di sini tentang sebuah permainan atau tentang sebuah strategi cinta. Dia memang punya strategi untuk kamu. Lalu untuk energi selanjutnya, energinya adalah Cleopatra. Cleopatra ini mengisahkan tentang seorang queen, seorang ratu yang memiliki sebuah kepintaran dan juga karisma yang hebat. Nah, karismanya dia dan kepintarannya dia ini yang bisa membuat sahabat kebahagiaan terpikat hati terhadap diri dia. Perlu diingatkan di sini ada dua sisi sahabat kebahagiaan, entah kamu yang dipelet atau mungkin juga kamu ini secara tidak langsung memang sudah terpesona dengan karismanya dia atau sesuatu hal yang membuat diri dia tuh unik di mata kamu. Sehingga kamu mungkin mengikuti candu dalam hubungan ini. Karisma, kemampuan berpikir akan menunjukkan pancaran karisma yang mempesona. Orang ini memang pintar sih sahabat kebahagiaan untuk membuat kamu itu teguk lutut terhadap diri dia. Dan energi karisma dari kartu Cleopatra ini memang sangat menggoda sekali. Kamu memang selalu tergoda oleh diri dia, yang terkadang membuat kamu tuh kayak berpikir, kok aku bodoh banget ya bisa jatuh cinta sama orang kayak gini. Ya sering nyakitin tapi aku masih tetap melekat sama diri dia. Apakah kamu bertahan dari hubungan ini karena komitmen pernikahan? Atau mungkin juga ada faktor lain yang membuat sahabat kebahagiaan ini merasakan bahwa pusat pikiran kamu tuh selalu ada di diri dia. Sehingga dia tuh seakan-akan selalu berperan menjadi peran utama di dalam otak kamu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu punya ambisi dan dia selalu bisa mempengaruhi pikiran kamu untuk tertuju pada diri dia. Padahal ya sahabat kebahagiaan, hidup kamu tuh bukan tentang dia doang loh. Kamu punya hidup lain, di mana hidup kamu itu memfokuskan tentang apa yang kamu usahakan, apa harapan kamu, apa tujuan kamu, apa cita-cita kamu. Kamu punya tujuan hidup lain di situ. Tapi karena dia adalah tipe orang yang bisa seakan-akan tuh menghipnosis kamu untuk fokus sama diri dia, akhirnya dia masuk di dalam pikiran bawah sadar kamu, dan pikiran kamu tuh peran utamanya tuh dia. Padahal sejatinya kita itu adalah milik diri kita sendiri. Artinya peran utama di dalam kisah ini adalah diri kita, bukan dia. Tapi di sini kebalik, sahabat kebahagiaan, justru otak kamu itu merespon bahwa dia adalah peran utamanya. Lalu bagaimana untuk saat ini, untuk menyituasinya atau menyikapi hal semacam ini? Ya, kamu punya tujuan hidup. Jadikan arahan bahwa kamu adalah peran utama dalam skenario cinta yang dia buat, sehingga sahabat kebahagiaan tidak mengikuti permainan dia. Ya, dia memang sayang sama kamu, tapi sayangnya di sini adalah penuh dengan ambisi. Dan untuk energi selanjutnya ada kartu Amun tersembunyi. Oke, sahabat kebahagiaan, tema Kevin itu tentang sebuah keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Ketiga unsur ini dari energi kartu, energi tema Egyptian series itu banyak banget muncul energi rahasia-rahasia tersembunyi dari seseorang yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan Amun di sini tentang sesuatu hal yang disembunyikan. Yang disembunyikan akan muncul dalam permukaan, terlindung atau terungkap. Sesuatu hal akan terungkap jika memang pada dasarnya batas kesabaran sahabat kebahagiaan ini sudah usai, sudah selesai, maka semuanya akan terungkap. Terungkap dari kesadaran kamu, pelan-pelan kamu juga akan tahu dan akan paham. Kenapa bisa semacam ini? Ya, karma akan selalu berputar. Perputarannya memang mengikuti arah jarum jam. Di saat karma berputar, dia yang pernah membuat kamu sakit dari hati, baik perkataan dan tingkah laku. Hal-hal ini akan terwujudkan di dalam sebuah karma. Bahwa kata-katanya dia bisa menjadi doa dan kemudian terwujudkan. Jika dia menghina kamu atau merendahkan kamu, nanti pada akhirnya dia akan merasa terhina.
Dan di sini semesta memang bekerja untuk sahabat kebahagiaan, karena sesuatu yang dia sembunyikan ini akan muncul juga. Bagaimana dia seriusnya sama kamu, atau mungkin juga dia hanya memanfaatkan kamu dari strategi cinta ini. Karena Amun ini adalah sebuah siklus ya, sahabat kebahagiaan. Dia adalah dewa yang memiliki sebuah rahasia. Dia adalah dewa yang selalu bisa memberikan segala sesuatunya yang berkaitan dari karma. Dan Amun ini juga mengindikasi tentang sebuah hukuman kepada seseorang yang mungkin berlaku curang terhadap sebuah hubungan. Ini adalah energinya sahabat kebahagiaan, dan kita akan cek menggunakan kartu tarot. Mau dia apa sih? Sayang tapi sering nyakitin. Oke, apapun bacanya Kevin di sini, ambil positifnya dan buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Karena di pembacanya Kevin itu bukan pembacaan halu. Kalian juga harus tahu tentang sebuah realita dalam sebuah kehidupan. Gunakan otak dan juga strategi kalian dalam permasalahan cinta. Cinta itu bukan cuma pakai hati, tapi pakai otak juga. Oke, mau dia apa sih? Sayang tapi sering nyakitin kamu. Kalau sayang itu pastinya nggak mungkin nyakitin dong. Tapi beda dengan dia yang semacam ini. Kita akan cek ya untuk energinya. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, baik perasaan, emosional, tingkah laku, perbuatan, segala sesuatunya. Kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Queen of Pentacle. Queen of Pentacle, dia adalah tipe orang yang pengen banget kamu itu selalu memberikan apapun yang dia mau. Queen of Pentacle ini adalah simbol dari kenyamanan ya sahabat kebahagiaan. Orang ini sebenarnya menjanjikan sesuatu sama kamu ya, baik menjanjikan sebuah hubungan, kenyamanan, pernikahan, dan lain sebagainya ya. Dan orang ini memang pandai ya untuk bisa membuat kamu itu nyaman. Dan orang yang pandai membuat kamu nyaman ini terkadang bisa membuat kamu terjebak. Yang nyaman tidak selalu asik loh sahabat kebahagiaan. Terkadang yang nyaman ini penuh dengan godaan dan penuh dengan ujian. Kamu memang sudah terlalu nyaman sama orang ini. Dan kamu memang sudah masuk ke dalam zona nyaman terhadap hubungan bersama diri dia. Zona nyaman ini memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana kamu bisa menerima sebuah kenyataan dalam hubungan ini. Meskipun kamu punya harapan yang cukup positif terhadap hubungan ini, tapi jika seseorang yang selalu menyakiti kamu baik dari perkataan, sesuatu hal yang berkaitan dari apa yang dia sembunyikan atau lain sebagainya, ini sahabat kebahagiaan harus bisa menerima kenyataannya bahwa meskipun pahit, kamu harus bisa menerima itu semua. Kenapa? Biar kamu itu tidak mengkhianati diri kamu sendiri. Jangan pura-pura bahagia padahal enggak. Jangan memaksakan sebuah hubungan padahal menyakitkan. Jangan memaksakan sebuah hubungan jika di dalamnya terlalu banyak rasa sakit yang kamu terima. Cinta dan kasih sayang itu memang harus seimbang. Jika dia cinta kamu, maka dia harus bisa memberikan sebuah kasih sayang, yaitu kedamaian dan ketentraman di dalam sebuah hubungan. Namun jika cintanya di sini penuh dengan trik, penuh dengan strategi yang hanya memanfaatkan diri kamu saja, makanya sahabat kebahagiaan perlu untuk menyadari. Kamu perlu sadar dan kamu perlu bangun. Untuk energi selanjutnya ada kartu The Sun. Ya, orang ini memang selalu menghangatkan diri kamu, membuat kamu tuh selalu bisa berharap banyak bahwa dia adalah tipe orang yang kamu inginkan, kamu mau. Namun kalau terlalu banyak trik dan terlalu banyak batasan di sini yang membuat kamu itu tidak bisa leluasa untuk mencintai, maka ambil sebuah keputusan dan juga tindakan. Dan energi kartu The Sun, dia memang selalu memberikan sebuah kehangatan dan harapan cerah kepada kamu. Kamu bertahan dalam hubungan bersama diri dia karena ada sebuah harapan. Ya memang pada dasarnya manusia itu bisa menjadi tidak bersemangat ketika tidak memiliki harapan. Namun kamu juga harus bisa mengimbangi antara harapan kamu dan juga kesadaran kamu. Sehingga kamu tidak terlarut dengan sesuatu hal yang berkilau dari diri dia. Berkilau dari dirinya dia ini berkaitan dari karisma. Balik lagi di energinya kartu Cleopatra. Dia punya karisma yang menarik. Dia punya kepintaran, dia punya strategi cinta yang membuat kamu itu berharap banyak terhadap orang ini. Dia seakan-akan adalah gambaran seseorang yang pada dasarnya adalah jodoh kamu. Atau keinginan kamu. Atau gambaran figur yang benar-benar kamu nantikan. Tapi seiring waktu berjalan, terkadang tidak sesuai dengan realita. Selanjutnya, di sini ada kartu Hierophant. Ya, Hierophant ini, orang ini memang
maunya itu bermacam-macam ya sahabat kebahagiaan. Terkadang ngarahin kamu ke hal yang benar, terkadang membuat kamu itu jengkel dan lain sebagainya. Ya, dibalik energinya dia yang misterius, dia terkadang juga bisa mengarahkan kamu ke hal yang positif juga. Ya, ambil positifnya aja lah sahabat kebahagiaan. Dia pernah memberikan kebaikan sama kamu, mungkin dia pernah menolong kamu, atau mungkin juga menemani kamu di dalam kesendirian. Ambil positifnya saja. Kalau kamu terlalu banyak menyimpan energi negatif dari diri dia, takutnya menjadi sebuah dendam, karena dendam itu vibrasinya adalah force. Untuk energi selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, sebenarnya kamu itu sudah nggak tahan ya dengan perilaku dia. Di kartu 9 pedang di sini adalah simbol dari ketakutan, simbol dari mimpi buruk. Mimpi buruknya adalah sebenarnya kamu tuh bukan takut kehilangan dia, tapi kamu tidak takut tidak bahagia sama dia. Bukan kamu takut kehilangan dia, tapi kamu takut tidak bahagia sama dia. Jadi bisa harus disikapi di sini sahabat kebahagiaan. Kamu mau memaksakan kebahagiaan bersama orang lain itu salah. Kebahagiaan yang sejati itu datangnya dari mana? Kebahagiaan yang sejati itu datangnya itu dari jiwa kita, dari diri kita. Ketika diri kita itu ngerasa nyaman, ngerasa tenang, maka kita sudah bisa merasakan kedamaian, merasakan sebuah kebahagiaan. Tapi ketika diri kita ngerasa tidak nyaman, tidak tenang dalam sebuah hubungan, artinya ada sesuatu hal di luar sana. Kesadaran kamu penting untuk bisa memunculkan realita hidup dalam hubungan. Oke, sahabat kebahagiaan, orang ini selalu bisa membuat kamu itu berharap terus ya. Kartunya adalah The Star, ini ada kartu The Sun, ini ada kartu The Star. Orang ini selalu membuat kamu itu setiap harinya itu berharap banyak sama diri dia. Entah itu dia untuk berubah, atau dia ini untuk melakukan sesuatu sama kamu. Dan perjuangan cinta kamu sama dia itu sebenarnya masih panjang ya. Masih panjang untuk bisa memahami satu sama lain. Lalu untuk energi selanjutnya, ada kartu 4 cup. Oke, menjadi sebuah renungan mungkin di hari ini. Jika ini adalah tema sahabat kebahagiaan, mungkin kamu akan merenungi banyak hal tentang perilaku dan juga keseriusannya dia sama sahabat kebahagiaan. Ya, dia memang ada sisi serius sama kamu, memikirkan kamu dan lain sebagainya. Tapi untuk melakukan dengan action dan konsistennya dia untuk menjaga hati dan perasaan, ini sahabat kebahagiaan selalu bertanya-tanya. Ada kartu 6 pentacle. Ya, 6 pentacle ini tentang sebuah keuntungan ya sahabat kebahagiaan. Terkadang kalau kamu berpikir lebih dalam lagi, ternyata yang paling banyak mendapatkan sebuah keuntungan dalam hubungan ini adalah diri dia. Meskipun kamu mendapatkan sebuah kerugian yang besar di sini, kamu tidak usah terlalu banyak menyesali. Anggap saja apapun yang kamu lakukan ini adalah sebagai bentuk karma baik kamu untuk diri dia. Oke, sahabat kebahagiaan, sebenarnya hubungan ini menyiksa ya, ada kartu 5 pedang. Oke, 5 pedang di dalam kartu tarot ini sebenarnya kamu itu sebenarnya pengen menyerah terhadap hubungan ini. Tapi karena harapan kamu terlalu besar sama diri dia, akhirnya kamu memilih untuk bertahan dan berjuang. Lalu bagaimana untuk energinya dia? Oke, energinya dia siap menerima kamu kapanpun saja ya, sahabat kebahagiaan. Kartu 9 cup ini adalah simbol dari penerimaan. Dia siap menerima kamu kapan saja, karena dia ngerasa bahwa ya aku adalah pengendali cinta. Sehingga kemanapun kamu berlabuh, kamu pasti akan balik lagi sama aku. Ya, ini hampir sama membaca Kevin dengan tema-tema yang kemarin. Karena orangnya juga masih sama sih. Untuk energi selanjutnya ada kartu Three of Swords, sahabat kebahagiaan. Three of Swords. Mau dia apa sih? Sayang tapi sering nyakitin. Apakah dia bisa berubah? Jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Three of Swords ini adalah simbol sesuatu hal yang mengecewakan. Di dalam kartu tarot, Three of Swords itu memiliki makna tentang kecewa, patah hati, penindasan, dan kata-kata yang menyakitkan. Apakah dia bisa berubah? Itu sudah menjadi tabiatnya dia. Udah menjadi karakternya dia. Tapi kalau sahabat kebahagiaan enjoy saja sama diri dia, ya silahkan nikmatin saja. Tapi ada kalanya jika dia mungkin berkata kasar sama kamu, merendahkan kamu dan lain sebagainya, kamu perlu membela diri. Agar apa? Agar penjaga diri kamu, entah malaikat pelindung kamu, entah sedulur papat limo pancer kamu, leluhur kamu, itu tidak ngerasa, kamu gimana sih, kamu udah disakitin gini, dikatain kayak gini, tapi kamu tetap mau sama dia, logika kamu di mana gitu. Jangan sampai malaikat penjaga kamu itu sampai ngerasain hal yang ini ya. Karena ketika dia nyakitin kamu dan menyebut nama kamu, itu udah keterlaluan sih. Dan di Three of Swords ini dia akan terus-terusan nyakitin kamu sih. Untuk energi selanjutnya, oke, ada kartu Four of Swords. Kamu perlu beristirahat dalam hubungan ini ya. Four of Swords ini dalam kartu tarot memiliki makna tentang istirahat. Kamu perlu istirahat dalam hubungan seperti ini. Kalau sahabat kebahagiaan bingung mau dia apa, sering nyakitin tapi sayang, kamu jangan berharap banyak. Kamu perlu istirahat dalam hubungan ini untuk mengintrospeksi diri.
Dan perlu sebuah renungan agar sobat kebaikan bisa memunculkan sebuah kesadaran dalam hubungan. Selanjutnya ada kartu 5 Pentacle. Oke, Three of Swords bertemu dengan kartu 5 Pentacle. Ini mengindikasi bahwa hubungannya ini kurang ada energi saling memahami, kurang ada energi untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya. Karena Kevin melihat di sini 5 Pentacle di sini orangnya itu tidak berdaya ya untuk bisa kembali menjadi orang yang baik sama kamu, justru merugikan. Karena 5 Pentacle memiliki makna tentang kerugian. Selanjutnya ada kartu Death, sahabat kebahagiaan. Death di dalam kartu tarot. Pada akhirnya hubungannya bagaimana Kevin? Antara aku dengan diri dia. Aku sudah lelah banget terhadap hubungan ini karena nggak tahu kenapa maunya dia itu udah diturutin tapi masih terlihat salah terus. Dan Three of Swords, 5 Pentacle dan Death ini mengindikasi bahwa hubungan kamu memang bisa berakhir. Kenapa? Karena berkaitan dari apa yang dia katakan ke kamu. Ini Kevin tertuju tuh dari kartu pertama loh. Karena kartu pertama itu mencerminkan energi dasarnya dia. Dasarnya dia memang dengan kata-katanya dia yang membuat kacau energi kamu hubungan ini. Ini ternyata memang semesta sebenarnya tidak menyetujui tentang hubungan ini ya. Makanya hubungan kamu tuh kayaknya berat banget diuji terus sama diri dia. Dan jika sahabat kebaikan mungkin memilih untuk mencintai diri kamu sendiri dalam mengakhiri hubungan ini, mungkin kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih layak lagi. Oke, ternyata benar ya sahabat kebaikan, ini adalah karma. Kartunya di sini adalah Judgment. Oke. Kevin membahas tentang sosok Anubis di dalam mitologi Mesir kuno. Anubis ini adalah tentang sebuah karma, penghakiman. Anubis ini adalah dewa kematian di mana dia akan menimbang amal baik dan amal buruk. Ya, orang ini mungkin terlalu banyak memberikan hal-hal buruk kepada kamu dan akhirnya akan mendapatkan sebuah karma. Death adalah pengakhiran, Judgment ini adalah sebuah penilaian dan juga karma. Orang ini memang pada akhirnya akan mendapatkan sebuah karma sesuai dari apa yang pernah dia perbuat kepada sahabat kebahagiaan. Namun sahabat kebahagiaan jika terus ngotot sama diri dia, ya kamu siap-siap disakitin hatinya sama diri dia dan dirugikan. Dan untuk energi kartu yang terakhir, energinya adalah oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 6 pedang. 6 pedang di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah move on atau pergi meninggalkan hubungan-hubungan yang toksik semacam ini. Kenapa Kevin bilang toksik? Ini di energi kartu pertama aja udah jelek. Lalu di sini ada kartu Chase juga. Dia punya strategi yang hanya untuk memanfaatkan kamu untuk kamu itu bertekuk lutut sama diri dia. Dan energi paling bawah adalah 6 pedang. 6 pedang memiliki makna tentang move on atau meninggalkan. Daripada kamu yang ditinggalkan diri dia, ya mungkin lebih baik kamu yang meninggalkan diri dia dengan membawa kesadaran kamu. Tapi perlu diingatkan, ini semua ini tergantung kepada kalian semua ya, bacaannya ya. Karena ini adalah bacaan general, segala bentuk keputusan Kevin balikan kepada kamu. Karena apa yang Kevin bacakan ini urut oleh energi perjalanan dari semesta. Yang lebih baik, yang disarankan. Ya, Kevin balikan ke kalian mau percaya mau nggak itu terserah kalian saja, mau resonate atau nggak terserah kalian saja. Karena Kevin di sini tugasnya adalah untuk menyampaikan dengan netral, ya sahabat kebahagiaan. Dan terkait itu semua ada zodiak apa saja sih yang hadir pembacaan Kevin? Ada kartu 10 Scope. 10 Scope ini adalah elemen api ya. Terkuatnya adalah Sagittarius. Lalu di sini ada kartu Escriting. Escriting ini adalah semua zodiak elemen udara, Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu di sini ada kartu Jack Heart. Jack Heart ini masuk energinya Pisces. Lalu kita bertemu di kartu Three Diamond. Ini masuk energinya Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu Jack Diamond. Jack Diamond ini masuk ke energinya Virgo. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Queen of Pentacle. Ini masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu The Sun, Leo. Lalu The Hierophant ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu 9 pedang masuk ke energinya Gemini, The Star, Aquarius. Lalu ada kartu 4 cup. 4 cup ini masuk ke energinya Cancer, 6 pentacle Taurus, 5 pedang Aquarius, 9 cup. 9 cup ini masuk ke energinya Pisces. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 3 pedang ini masuk ke energinya Libra. Untuk Libra berhati-hati, kamu bisa sering disakiti lagi. Bisa zodiaknya dia Libra atau kamu yang berzodiaknya Libra ya. Lalu ada kartu 4 pedang ini juga sama masuk ke energinya Libra. Ada kartu 5 pentacle Taurus, Death miliknya Scorpio, Judgment miliknya Scorpio, dan 6 pedang ini miliknya Aquarius. Ini beberapa zodiak yang hadir untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama di sini ada huruf M, ada huruf L,
lalu di sini ada huruf A, lalu di sini ada huruf O, lalu di sini ada huruf C, ada huruf J, ada huruf B, ada huruf E, ada huruf I, ada huruf Z, ada huruf R. Ini bisa nama kamu atau nama dia ya, sahabat pembagian. Ada huruf S, ada huruf U, ada huruf F, dan yang terakhir di sini adalah ada huruf P. Ini adalah inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja sahabat pembagian untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini ya sahabat pembagian. Dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.